Hai, how are you? Nah, hari ini teman-teman kita akan mempelajari bagaimana sih cara mengerjakan soal TOEFL tanpa harus membaca soalnya. Artinya kita nanti akan pakai tips dan trik ngerjain soal tanpa harus membaca soal. Gimana caranya? Seperti ini. Yang pertama teman-teman nanti simpan dulu semua strategi yang teman-teman sudah punya nih untuk mengerjakan TOEFL. Dan coba teman-teman itu reset dulu menjadi 0 gitu ya. Nanti teman-teman ikuti gimana cara saya mengerjain soalnya. Kalau misalnya nanti teman-teman merasa cocok, teman-teman pakai. Kalau misalnya nggak cocok ya teman-teman bisa pakai metode yang lain gitu ya. Oke, yang pertama di sini teman-teman kita punya TOEFL ITP test. Jadi kita nanti bagi menjadi 3, listening, structure, dan reading. Tapi untuk kali ini kita hanya fokus pada structure-nya saja. Ada part A, ada part B, insya Allah nanti kebahas semua. Cuma kalau misalnya terlalu panjang nanti saya bagi menjadi 2 aja gitu ya. Oke, yang pertama untuk tipe soal part A, saya bagi menjadi 2 nih. Ada titik-titik yang berada di awal kalimat, ada juga titik-titik yang berada di tengah atau di akhir kalimat. Ini menjadi satu kelompok ya. Oke, yang pertama nih misalnya contohnya kayak gini nih. Ada titik-titik di depan kayak gini. Jadi teman-teman itu kalau nemu soal kayak gini kan panjang nih. Ini teman-teman jangan baca soalnya dulu, tapi teman-teman coba ikuti tips and trick saya ya. Yang pertama, kalau teman-teman ketemu dengan titik-titik di awal banget kayak gini nih, teman-teman coba geser pandangannya ke belakang, lihat apakah di belakang ada koma atau enggak. Oh, ternyata ada, mana? Ini nih, setelah kata people. Nah, koma ini teman-teman kita sebut dengan koma adverb. Nah, koma adverb ini teman-teman muncul karena ada pemicunya. Pemicunya apa? Pemicunya adalah preposisi dan conjunction yang muncul di awal kalimat. Berarti di sini prep atau enggak conjunction. Artinya soal ini sudah ketahuan nih jawabannya. Kalau bukan preposisi pasti conjunction. Maka semua opsi yang bukan conjunction, yang bukan preposisi akan gugur tuh. Yang mana? Yang akan gugur duluan adalah delta. Kenapa? Karena delta di sini fog balat tuh ini merupakan sebuah noun phrase. Bukan conjunction, bukan juga preposisi. Gugur ya. Yang kedua, bravo nih akan gugur. Kenapa? Karena there ada kata kerja di sini. Ini berarti sebuah sentence. Atau kita sebut dengan kalimat. Dan kita tak butuh kalimat, kita cuma butuh preposisi atau conjunction. Sekarang pertanyaannya, jawabannya kira-kira preposisi apa conjunction nih? Nah, untuk menentukan itu teman-teman coba cek gini. Kalau misalnya sebelum koma ini, sebelum koma yang ada di sini, ada sebuah kata kerja, maka pasti jawabannya conjunction. Ingat rumusannya, kalau sebelum koma ada verb, maka jawabannya pasti conjunction. Tapi kalau sebelum koma tidak ada verb, maka jawabannya pasti preposisi. Gitu ya, ini rumusannya untuk nanti. Sekarang kita cek nih, di soal ada kata kerja enggak? Oh ada, mana? Ini nih, stem from. Nah, stem from ini teman-teman merupakan sebuah kata kerja. Nah, karena sudah ada verb di depan koma, maka jelas jawabannya pastilah conjunction. Maka ini nih pasti jawabannya. Conjunction. Maka semua opsi yang bukan conjunction akan gugur. Mana? Charlie nih akan gugur duluan. Kenapa? Karena with yang ada di sini ini merupakan sebuah preposisi. Sementara kata because ini merupakan sebuah conjunction. Jadi alpha yang akan jadi jawaban. Jadi teman-teman itu tidak perlu lagi nih membaca sampai belakang tuh. Nggak perlu. Gitu ya. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Sekarang lihat lagi. Ada titik-titik lagi nih di awal. Titik-titiknya ada di awal. Lihat, ke belakang ada koma enggak? Oh ada nih. Mana? Setelah kata Grand Canyon. Ini namanya koma adverb. Ya, koma adverb. Berarti koma ini muncul karena ada pemicunya. Apa pemicunya? Pemicunya adalah preposisi atau enggak conjunction. Berarti jawabannya pasti conjunction atau enggak preposisi. Nah, selanjutnya tinggal kayak yang tadi tuh. Lihat, apakah sebelum koma ini ada verb? Kalau misalnya ada verb berarti di depan itu isinya conjunction. Tapi jika sebelum koma ini tidak ada verb, ya tidak ada verb, maka jawabannya pasti preposisi. Lihat, sebelum koma ini dari sini nih, dari sini sampai ke sini ada kata kerja enggak?
Oh nggak ada. Kalau nggak ada berarti jawabannya yang ini, preposisi. Maka conjunction hilang nih di sini. Maka kalau yang kita butuhkan adalah preposisi, semua opsi yang bukan preposisi akan gugur. Yang mana? Bravo gugur duluan karena the itu hanyalah artikel dan artikel itu bukanlah preposisi. Fix ya, gugur ya. Yang kedua yang akan gugur adalah si alpha. Kenapa? While yang ada di sini ini merupakan sebuah conjunction teman-teman. Dan yang kita butuhkan adalah preposisi. Jadi alpha gugur. Charlie juga ikutan gugur tuh. Kenapa? Karena because yang ada di sini ini juga merupakan sebuah conjunction sehingga dia akan gugur juga. Yang mana yang akan jadi jawaban? Ini nih, because of. Nah, kata because of yang ada di sini teman-teman ini merupakan sebuah preposisi. Jadi agak beda. Kalau because aja itu namanya adalah conjunction, tapi kalau di belakangnya ada of-nya kayak gini, ini namanya preposisi. Maka jawabannya si delta. Gampang kan? Jadi tidak perlu nih teman-teman baca vastness of the Grand Canyon, it is difficult to capture. Itu habis waktu nanti di soal. Gitu ya. Kenapa? Karena di dalam soal TOEFL itu teman-teman hanya diberikan waktu maksimal 40 detik tuh untuk satu soal. Jadi kalau baca soal jelas habis tuh waktunya. Gitu ya. Oke, next one, nomor 3 nih. Nah, nomor 3 nih. Coba teman-teman nanti sambil teman-teman itu bisa di pause videonya terus coba kerjain kayak yang tadi. Baru nanti lihat pembahasan saya kayak gimana. Gitu ya. Nah, sekarang lihat di nomor 3 teman-teman ketemu lagi nih titik-titik ada di awal. Oke, lihat ke belakang ada koma apa enggak? Oh, ada mana setelah kata low. Maka ini namanya koma adverb. Berarti di depan ini ada pemicunya. Apa pemicunya? Pemicunya itu pastilah sebuah preposisi atau enggak conjunction nih. Nah, kalau seperti itu konsepnya, maka jawabannya pasti conjunction, pasti preposisi itu. Tinggal lihat di depan koma ada kata kerja apa enggak? Oh, ada. Mana? Ini loh kata kerjanya is. Is ini merupakan sebuah kata kerja. Pertanyaannya, kok bisa is itu disebut kata kerja? Jadi gini, verb itu teman-teman ada dua. Ada yang kita sebut verb auxiliary yang isinya itu adalah be atau is, am, are, was, were. Ada juga yang berisi do, does, did, dan done. Ada juga yang berisi have atau has. Ada juga berisi modal. Modal itu kayak apa? Kayak can, will, shall, should, dan yang lainnya. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kata kerja yang kita sebut dengan ordinary. Berarti kata kerja utama. Contohnya kayak apa? Ya kayak eat, drink, yang biasa-biasa aja. Nah, oleh karena itu, is ini teman-teman, walaupun dia to be, dia itu masuknya pada kategori verb auxiliary. Jadi secara garis besar dia itu kata kerja. Fix ya. Nah, karena di soal sudah memiliki sebuah kata kerja atau is yang ada di sini, maka pasti jawabannya adalah sebuah conjunction. Maka carilah opsi yang ada conjunctionnya. Artinya semua opsi yang bukan conjunction gugur. Yang mana? Yang akan gugur duluan adalah Charlie. Kenapa? Despite ini teman-teman merupakan sebuah preposisi. Dan due to itu juga merupakan sebuah preposisi. Mungkin teman-teman akan bingung nih kayak gini. Gimana sih cara membedakan ini conjunction, ini preposisi? Nah, teman-teman itu tidak bisa membedakan itu kecuali teman-teman itu lihat di Google ketik conjunction versus preposisi. Dan teman-teman baca tuh. Nah, kalau sudah pernah teman-teman baca, setidaknya teman-teman pernah tahu bahwa oh ini conjunction, ini preposisi. Nanti ketika ngerjain soal, mereka itu akan muncul teman-teman. Ya, tapi kalau nggak melakukan itu dulu, that's impossible you will know that this is preposition or this is conjunction. Itu nggak mungkin tahu. Gitu ya, karena nggak ada ciri-cirinya teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang tersisalah alpha dan bravo. Yang mana alpha ini merupakan conjunction, bravo ini juga merupakan sebuah conjunction. Nah, karena ada dua kayak gini, berarti teman-teman itu harus milih salah satu toh. Nah, sekarang pertanyaannya, conjunction yang manakah yang akan menghasilkan koma yang ada di sini nih? Ya, yang ada koma yang ada di sini nih. Yang mana nih? Yang ini. Yang manakah? Jawabannya conjunction dari adverbial clause.
Yang mana? Yang although. Kenapa yang although? Although itu teman-teman nanti ada bagiannya. Jadi conjunction itu dibagi 3. Ada conjunction miliknya AC atau adjective clause. Ada juga miliknya NC atau noun clause. Ada conjunction miliknya AVC atau adverbial clause. Nah, yang menghasilkan koma itu adalah conjunction miliknya adverbial clause. Berarti yang ini. Nah, yang bravo ini teman-teman salah karena why ini adalah conjunction miliknya noun clause dan miliknya adjective clause gitu. Dan mereka tidak menghasilkan koma di belakang meskipun mereka muncul di awal kalimat. Kayak gitu ya. Jadi nomor 3 adalah alpha. Gampang kan? Jadi nggak perlu baca soal sampai ke belakang. Oke, next. Nomor 4 nih. Nah, kalau sudah nyampe sini teman-teman pause dulu untuk nguji teori yang tadi, untuk nguji ilmu yang tadi, pause. Teman-teman untuk beberapa detik, misalnya 40 detik atau semenit, coba kerjakan. Nanti kalau udah, cocokin dengan jawaban saya ya. Oke, sekarang nomor 4. Perhatikan nih, di nomor 4 teman-teman ketemu lagi nih titik-titik di awal, fix ya. Maka teman-teman geser pandangan ke belakang, lihat ada koma apa enggak? Oh ada nih setelah kata exist. Nah berarti koma ini kita sebut koma adverb. Pemicunya berarti adalah sebuah preposisi atau enggak conjunction nih. Pertanyaannya sekarang ada kata kerja enggak sebelum koma? Oh ada, mana? Exist. Exist sendiri ini merupakan sebuah verb 1. Berarti kalau sebelum koma ini ada sebuah kata kerja, jawabannya pastilah conjunction teman-teman. Nah, kalau conjunction berarti semua opsi yang bukan conjunction gugur. Yang mana? Alpha nih gugur duluan. Kenapa? Karena even ini teman-teman hanyalah sebuah adverb, dia itu bukan conjunction. Maka alpha gugur duluan. Nah, sementara di sini Bravo di sini conjunction, Charlie juga conjunction, dan Delta ini juga conjunction. Nah, jadi selalu ada jebakan kayak gini. Tidak mungkin hanya ada satu conjunction di dalam opsi. Nah, maka di sini teman-teman butuh pengetahuan tentang apa sih perbedaan antara conjunction ini dan yang ini menurut kelompok masing-masing kayak yang tadi tuh. Nah, ternyata teman-teman di sini nih Bravo akan gugur dan Delta juga gugur. Kenapa? But dengan so ini merupakan conjunction yang kita sebut dengan fun boys. Apa itu fun boys? Fun boys itu singkatan teman-teman. F-nya itu adalah for, A-nya di sini adalah and, terus N-nya yang ada di sini adalah nor, B-nya itu adalah but, O-nya di sini adalah or, Y-nya di sini adalah yet, dan yang terakhir di sini S-nya adalah so. Gitu ya. Nah, semua conjunction fun boys itu tidak akan pernah muncul di awal kalimat. Fun boys itu hanya muncul di tengah-tengah kalimat ya. Kalimat. Jadi jelas karena kita butuh conjunction yang ada di awal, maka tidak mungkin kita pilih ini ataupun kita pilih ini. Nggak mungkin. Mana jawabannya? Charlie, although. Gitu ya. Jadi gampang ya teman-teman. Jadi seperti itu cara ngerjainnya. Ya, jadi nomor 4 adalah although. Gampang ya. Next one. Nomor 5. Nah, ini makin gampang lagi nih. Ini makin gampang. Saya kasih tahu tips and triknya dulu. Kalau teman-teman nih ketemu dengan titik-titik di awal plus koma langsung muncul di situ, maka teman-teman carilah yang verb 3 di sini nih dalam bentuk pasif. Kenapa? Karena sebenarnya kalimat ini adalah hasil reducing atau hasil abridgment atau kita sebut dengan elipsis. Nah, kenapa harus verb 3? Karena hanya verb 3 yang boleh tidak diikuti objek. Jadi tanpa objek pun tidak masalah. Sehingga langsung plong langsung keluar koma kayak gini teman-teman. Gitu ya. Sehingga semua opsi yang sehingga semua opsi yang bukan verb 3 akan gugur teman-teman. Yang mana? Misal nih yang alpha. Alpha gugur kenapa? Lihat. Train ini kan verb 1, berarti dia itu kalimat aktif.
Nah, kalau kalimat aktif berarti setelah kata train ini harus ada objek. Sementara di dalam soal nomor 5, di dalam titik-titik tersebut tidak ada tuh objek. Maka jelas alfa tidak bisa dipilih. Bravo juga gugur. Kenapa? Training, ini verb ing, itu juga masih dalam bentuk aktif. Nah, karena masih dalam bentuk aktif, dia itu juga butuh objek. Tapi objeknya kan nggak ada, makanya gugur juga. Lalu bagaimana dengan delta? Delta ini juga gugur. Kenapa? To train ini memang verb 1, ini objek. Nah, cuma masalahnya kata them ini teman-teman, ini adalah pronoun. Pronoun itu harus ada rujukan. Karena kita di sini nih masih awal-awal kalimat, tidak mungkin kan ada rujukan di depannya karena di sini baru permulaan soal. Sehingga them nanti kalau misalnya teman-teman pilih ini, nanti nggak jelas teman-teman. Fix ya. Maka yang akan menjadi jawaban adalah si Charlie. Alasan pertama, di sini trained ini berarti verb 3, berarti dia tidak butuh yang namanya objek. Fix ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga ada kata when. When ini merupakan conjunction yang juga bisa memicu munculnya koma yang ada di soal tersebut. Jadi, nomor 5 adalah C. Pokoknya simpelnya gini. Kalau teman-teman nanti ketemu titik-titik di awal kayak gini, terus bersamaan dengan koma, maka langsung aja cari yang verb 3. Gitu ya, gampang ya nomor 5 ya. Oke, jadi tak perlu baca soal ke belakang, abaikan aja lah dia. Oke, next one, nomor 6 nih. Nomor 6, pause dulu, teman-teman kerjain. Ini sama kayak yang tadi, lihat. Titik-titiknya ada di awal, plus koma langsung muncul di situ. Maka teman-teman carilah yang verb 3. Entah verb 3 sendirian, atau di depannya masih diawali conjunction. Itu boleh banget, gitu ya. Oke, maka semua opsi yang bukan verb 3 akan gugur. Mana? Yang pertama alpha. Kenapa? Karena di sini has brilliant color ini teman-teman merupakan sebuah verb 1 atau kita sebut dengan kalimat. Nah, dan kalimat itu teman-teman, kalau kalimat muncul di awal-awal kayak gini, itu tidak perlu muncul koma di sini, itu nggak perlu. Fix ya. Yang hanya bisa memicu koma di belakang kayak gini, ini hanyalah conjunction atau enggak preposisi atau conjunction yang sudah di reducing atau di abridgment atau di ellipsis lah. Maka muncul koma kayak gini. Fix ya. Yang pertama gugur. Yang kedua yang akan gugur adalah si bravo. Kenapa? Karena the brilliant color ini hanyalah sebuah noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase itu gini. Kalau kata misalnya nih, kalau misalnya kata book itu adalah noun, maka kalau teman-teman tambahkan a book ini namanya noun phrase. Jadi noun phrase itu adalah sebuah rangkaian kata, berarti rangkaian kata minimal ada 2 yang punya makna. Mereka itu punya makna kan, tapi tidak ada subjek plus verb. Jadi tidak ada subjek, tidak ada verb. A book kan bukan subjek dan verb. Bukan yang ini. Sehingga mereka itu kita sebut dengan sebuah frase atau noun phrase. Gitu ya. Dan noun phrase kalau diletakin di awal kalimat kayak yang di sini, teman-teman tidak perlu mendatangkan koma kayak gini. Ingat yang memicu koma hanya conjunction atau enggak preposisi. Fix itu aja. Ya. Sehingga bravo kita gugurin. Nah, Charlie juga akan ikutan gugur. Kenapa? Lihat. Which is memang di sini merupakan sebuah conjunction. Cuma masalahnya kata which yang ada di sini ini merupakan sebuah conjunction miliknya AC atau adjective clause. Dan conjunction miliknya adjective clause itu tidak dapat memicu koma yang ada di sini. Yang mampu memicu koma adverb di situ hanyalah conjunction miliknya AVC atau adverbial clause. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada conjunction-nya? Aman, tetap teman-teman cari verb 3. Contohnya seperti yang ada di delta ini. Kenapa? Karena brilliantly colored ini sebenarnya di awalnya ada conjunction. Ada conjunction plus subject plus verb teman-teman. Gitu. Karena verb 3 kemungkinan ini adalah kalimat pasif. Jadi mungkin di sini nih ada be-nya nih. Be plus verb 3. Coba saya perbaikin. Nah, kemungkinan ini subjek plus be
plus verb 3 nih, asal muasalnya. Cuma di reducing dengan cara apa? Hilangkanlah conjunction, hilangkanlah subjek, hilangkanlah be, tersisalah verb 3. Lo bagaimana dengan brilliantly? Brilliantly itu hanya adverb, boleh ada, boleh enggak. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada conjunction yang memicu koma di belakang sini nih. Tapi karena dia sudah di reducing maka hilanglah dan sisa verb 3. Itulah kenapa saya bilang bahwa kalau teman-teman ketemu titik-titik di awal plus koma carilah verb 3 karena dia dalam bentuk pasif dan tidak butuh objek. Makanya di sini nih di soal tuh tidak ada apa-apa tiba-tiba muncul koma karena udah nggak ada objek. Gitu ya. Gampang kan? Next one. Nomor 7. Oke, yang nomor 7 perhatikan di sini nih. Ada titik-titik lagi nih di awal. Lihat ke belakang ada koma apa enggak? Oh ada, semana? Di sini nih setelah kata absorb. Ini namanya sekali lagi koma adverb. Nah berarti muncul karena apa? Karena conjunction atau enggak karena preposisi. Sekarang lihat di depan koma ada kata kerja enggak? Dari sini nih, dari sini sampai ke sini. Oh ada, mana? Yang pertama di sini udah ada kata received, merupakan sebuah kata kerja. Yang kedua can absorb itu juga merupakan kata kerja. Kalau sudah fix ada kata kerja berarti jawabannya pasti conjunction. Nah berarti semua yang bukan conjunction gugur. Yang mana? Alpha nih gugur duluan. Kenapa? Karena being yang ada di sini teman-teman itu bukan conjunction, bukan juga preposisi. Fix gugur ya. Oke, yang kedua yang akan gugur adalah delta. Kenapa? Karena is ini hanyalah verb biasa dan verb biasa tidak mungkin memicu koma, tidak mungkin tuh. Makanya dia salah juga. Oke, fix ya. Next one. Yang akan gugur juga adalah Charlie. Kenapa? Lihat, sebenarnya ini adalah conjunction udah. Ini sudah conjunction. Cuma masalahnya di sini ada kata might verb. Sementara kita itu tidak memerlukan verb lagi di sini karena kita sudah memiliki verb di dalam soal nih. Verbnya sudah ada, terus yang ini juga verb. Jadi kita tidak perlu ada modal di sini, teman-teman. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang bravo karena whenever itu setara dengan kata when dan dia itu merupakan sebuah conjunction. Jadi bravo yang akan jadi jawaban. Gampang kan? Jadi nggak perlu nih baca soal sampai ke belakang, cukup oh titik-titik ada di depan. Berarti cek koma ada apa enggak. Kalau ada jawabannya conjunction atau enggak preposisi. Kalau enggak ada conjunction nih, kalau misalnya enggak ada conjunction, enggak ada preposisi, maka teman-teman carilah verb 3 atau enggak verb ing. Karena mereka berdua ini adalah hasil reducing atau hasilnya abridgment. Abridgment. Gitu ya. Ini metode penghilangan ini kita sebut dengan ellipsis gitu teman-teman ya. Ini teori agak intermediate dikit atau agak advance lah mungkin ya. Simpelnya. Jadi teman-teman harus belajar ini nanti. Oke, lanjut ya. Yang nomor 8 nih. Nah, yang nomor 8 teman-teman coba perhatikan di sini sama nih soalnya. Jadi saya gembleng teman-teman agar sampai fasih banget dengan titik-titik yang ada di depan. Nanti baru ganti soal ke tipe soal yang lain gitu ya. Oke, yang pertama di sini teman-teman punya titik-titik nih di awal. Lihat di belakang ada koma apa enggak? Oh ada nih. Mana? Setelah kata food. Maka ini namanya koma adverb. Kita singkat dengan CA aja. Oke, fix ya. Karena sudah ada koma adverb, maka cek di depan di depan koma ini ada kata kerja apa enggak, teman-teman. Oh, ada, mana? Ini manufacturing. Nah, lihat. Kalau ada verb ing yang muncul tiba-tiba kayak gini tanpa is, am, are, was, were, ini teman-teman adalah kita sebut nanti ini ada materinya nanti, kita sebut dengan verb palsu. Kenapa disebut verb palsu? Karena walaupun dia kayaknya kayak kata kerja, tapi dia ini fungsinya teman-teman hanyalah sebagai adjektif karena dia itu hasil modifikasi menggunakan reducing. Gitu teman-teman. Jadi ini bukan kata kerja teman-teman, walaupun dia kelihatan sebagai kata kerja. Artinya di soal nomor 9 ini dia itu belum memiliki satupun kata kerja nih. Nggak ada kata kerja di sini nih. Fix ya. Karena belum ada kata kerja, maka pasti jawaban yang ada di sini pastilah
preposisi, nggak mungkin conjunction. Kenapa? Karena di soal nggak ada kata kerjanya. Fix ya. Maka semua opsi yang bukan preposisi akan gugur. Yang mana? Yang akan gugur duluan adalah Charlie. Kenapa? Whereas itu merupakan sebuah conjunction, teman-teman. Terus delta juga sama, as much itu juga merupakan conjunction. Gugur juga kan? Jadi Charlie delta gugur. Yang mana? Nah, terus yang akan gugur selanjutnya adalah si Bravo. Kenapa? Different ini teman-teman hanyalah adjektif. Dan adjektif tidak dapat memicu koma. Ya, nggak dapat tuh. Yang mana yang jadi jawaban? Jawabannya adalah si alpha. Kenapa? Karena unlike yang ada di sini, ini teman-teman berfungsi juga sebagai preposisi. Jadi nomor 8 alpha. Gampang ya. Next one, nomor 9. Oh, nggak ada dah nomor 9. Nah, itu titik-titik di awal. Nah, lalu bagaimana sih kalau misalnya teman-teman itu ketemu dengan soal dengan titik-titik di awal kayak gini nih, tapi tidak ada koma di belakangnya. Maka seperti apa cara pengerjaannya? Kayak gini. Oke. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan titik-titik di awal, tapi kalau teman-teman perhatikan sampai belakang itu nggak ada koma satupun. Nah, maka yang hilang kalau soal kayak gini, kalau nggak ada komanya nih ya, catat nih ya, tanpa koma atau nggak ada komanya, maka yang hilang pastilah subjek. Nah, gitu ya. Nah, masalahnya adalah apakah hanya subjek doang yang hilang ataukah verbnya juga ngilang nih di sini. Kadang cuma subjek doang yang hilang, kadang juga dengan verbnya. Maka dari itu teman-teman wajib mengecek, ini tahap kedua ya. Tahap pertama cek dulu titik-titik di awal ada koma apa enggak. Kalau fix nggak ada berarti subjek. Yang kedua teman-teman cek juga tuh apakah ada kata kerjanya atau enggak. Oh ada, mana? Ini nih kata kerjanya. Kata dominated. Ini sebuah kata kerja, verb 2. Karena dari masa lalu kan. Nah, karena sudah ada kata kerja di sini, berarti yang hilang di sini hanyalah sebuah subjek doang. Yang hilang subjek. Maka udah ketahuan nih kan, soal cuma butuh subjek. Maka semua opsi yang bukan subjek gugur tuh. Yang mana? Alpha nih gugur duluan. Kenapa? Lihat. Di sini ada kata are. Are itu adalah sebuah verb. Kalau dalam opsi ada verb berarti ini sebutannya kalimat. Sementara kita tidak butuh kalimat, kita cuma butuhnya subjek. Alpha gugur. Charlie gugur juga nih. Kenapa? Karena Charlie ini kasusnya sama. Ini merupakan sentence atau sebuah kalimat. Fix ya. Tersisalah Bravo dengan Delta. Lihat nih, Bravo akan gugur. Kenapa sih Bravo gugur? Lihat, ada with. With di sini teman-teman merupakan sebuah preposisi. Dan preposisi itu tidak bisa dijadikan subjek. Ya. Nah, mana yang akan jadi jawaban? Yang akan jadi jawaban adalah delta karena two spesies ini hanyalah noun phrase dan noun phrase dapat menjadi subjek. Sekarang pertanyaannya, apa aja sih subjek itu? Nah, ini nih, tak buatin. Nah, subjek itu adalah yang pertama nih. Subjek itu yang pertama dia isinya yang pertama noun. Kalau bukan noun berarti noun phrase. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, verb ing atau kita sebut dengan gerund ya. Kita sebut dengan gerund. Atau yang ketiga contohnya to infinitive. Atau yang kita sebut dengan to plus verb 1 nih. To plus verb 1 itu namanya to infinitive. Kayak mana contohnya? Kalau noun nih misalnya water is very good. Itu kata benda ya. Sementara kalau yang noun phrase misalnya yang ini. Bentar. Nah yang ini kalau misalnya yang noun phrase. Maka teman-teman contohnya kayak gini. My book is very good. My book. 2 kata ya. My book is very good. Kalau yang verb ing atau gerund contohnya kayak gini. Traveling is my hobby. Drinking is my hobby. Sleeping is my hobby. Gitu ya. Itu contoh gerund. Kalau to infinitive ini sama persis kayak gerund. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bilang traveling is my hobby. Maka kita juga bisa bilang to travel is my hobby. To eat is my hobby.
To sleep is my hobby. Sama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman disuruh memilih subjek, maka cari noun phrase. Kalau nggak ada cari yang verb ing atau gerund, atau nggak cari to infinitive. Gitu aja ya. Jadi ini untuk subjeknya. Gampang kan? Nah, kayak gitu. Next one. Oke, di nomor 2, coba teman-teman perhatikan di sini. Ada titik-titik di awal, tapi sampai ke belakang nggak ada koma kan? Maka pasti yang hilang di sini adalah subjek. Perhatikan juga apakah subjek doang ataukah juga verbnya juga ngikut hilang nih di sini. Lihat, di soal ini ada kata kerja nggak? Oh ada, mana? Ini loh kata kerjanya, is jumping nih. Is jumping ini merupakan sebuah kata kerja. Nah, kalau sudah ada kata kerja, ini juga merupakan sebuah kata kerja, berarti yang hilang di sini hanyalah subjek doang. Kata kerjanya sudah tidak diperlukan. Maka kalau sudah tahu bahwa subjek yang kita perlukan, maka semua opsi yang bukan subjek akan gugur. Yang mana? Yang pertama, Bravo gugur duluan. Kenapa? Karena di sini ada since. Since itu merupakan sebuah conjunction. Dan kita tidak memerlukan conjunction dalam soal ini. Fix ya. Kenapa? Karena conjunctionnya udah ada nih di sini nih. Jadi kita udah nggak perlu conjunction lagi. Kita cuma butuh subjek. Yang kedua yang akan gugur adalah delta. Kenapa? Lihat di sini ada kata of. Of ini merupakan sebuah preposisi. Dan preposisi tidak bisa kita jadikan sebagai subjek. Nggak bisa tuh. Ya. Jadi salah nih. Yang mana? Alpha apa Bravo apa Charlie nih, lihat. Kalau Alpha itu pakai S, kalau yang Charlie itu tidak pakai S. Lihat, kata kerjanya pakai apa? Oh, kata kerja ini, lihat. Manager itu kata kerjanya commit. Sementara subjek yang ada di sini kata kerjanya is jumping. Kalau pakai is berarti tunggal. Kalau tunggal berarti jawabannya Charlie. Alpha otomatis gugur. Harusnya kalau di sini pakai are bukan pakai is. Yang ini baru pakai is. Gampang nggak? Jadi gampang seperti itu teman-teman. Oke, nomor 3. Pause aja nanti kalau misalnya teman-teman mau ngerjain dulu, pause aja. Baru teman-teman itu lihat penjelasannya. Oke, nomor 3 nih teman-teman. Di nomor 3 teman-teman juga ketemu nih. Titik-titik berada di awal. Oke, fix ini tipe pertama. Yang kedua, cek nih step keduanya ada koma apa enggak. Oh enggak ada. Berarti kalau enggak ada, fix yang hilang ini adalah subjek atau enggak verb. Ya, bisa subjek dan verb, bisa subjek doang. Lihat di soal ada kata kerja enggak? Oh ada, mana? Is helping nih. Nah lihat nih, is helping ini merupakan sebuah kata kerja. Dan kalau sudah ada kata kerja berarti cuma subjek doang nih yang hilang. Ini doang nih yang hilang. Oke, maka semua opsi yang bukan subjek gugur. Yang mana? Alpha gugur duluan karena di sini ada are. Sementara kalau are itu adalah verb. Kalau verb berarti ini kalimat. Sementara kita tak butuh kalimat teman-teman. Fix ya, ini gugur duluan. Yang kedua yang akan gugur adalah si delta nih. Kenapa? Kasusnya sama dengan alpha. Ini ada verb, ini namanya sentence atau kalimat. Dan kita tidak butuh sentence. Kita cuma butuh subjek doang. Gitu ya. Terus yang ketiga yang akan gugur adalah Charlie. Kenapa? Lihat, di sini ada because. Because itu adalah conjunction milik adverb. Dan kalau because sampai muncul di awal berarti di belakang sini harus ada koma. Sementara di soal juga nggak ada koma kan. Maka Charlie akan gugur. Itu alasan pertama. Alasan kedua. Because itu teman-teman conjunction milik adverbial clause kan. Jadi dia tidak bisa dijadikan subjek. Mana yang bisa dijadikan subjek? Yang bisa jadikan subjek adalah Bravo. Kenapa? Karena di Bravo ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, the increasing use ini sebuah noun phrase. Bagaimana dengan kata increasing? Increasing yang ada di sini, ini hanyalah adjektif teman-teman yang dibuat dengan hasil reducing. Gitu. Jadi dia adjektif untuk memberikan sifat atau penjelasan tambahan bagi kata use. Increasing use, penggunaan yang meningkat. Gitu teman-teman ya. Sementara di sini of the computer ini hanyalah tambahan noun phrase aja. Sehingga kalau noun phrase bisalah kita jadikan subjek gitu ya. Jadi nomor 3 adalah Bravo. Gampang ya. Next one, nomor 4. Boleh di pause dulu, kerjakan, nanti cocokin jawabannya. Oke, nomor 4 nih. Titik-titik ada di awal lagi nih. Nah, oke, kalau titik-titik ada di awal berarti cek ada kata kerja apa ya, ada koma apa enggak? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada berarti di sini conjunction
Kalau nggak ada berarti bukan conjunction ya. Kalau nggak ada maka di sini nih pasti isinya adalah subjek. Apakah subjek doang yang hilang? Cek dulu nanti, bisa aja subjek aja, bisa saja verbnya juga ngilang. Lihat, di soal ada kata kerjanya nggak? Oh ada, mana kata kerjanya adalah is yang ada di sini. Berarti kalau soal sudah memiliki kata kerja, berarti verb tidak perlu dicari lagi. Yang harus dicari adalah subjek aja. Artinya semua opsi yang bukan subjek gugur. Yang mana? Yang pertama, delta gugur duluan. Kenapa? Karena is attributed ini merupakan sebuah kata kerja, berarti di sini merupakan sebuah kalimat. Dan kita tak butuh kalimat. Yang kedua, alfa juga gugur. Kenapa? Ada conjunction di sini. Sementara conjunction tidak bisa dijadikan sebagai subjek, teman-teman. Fix ya, kita tidak butuh conjunction di sini. Oke, yang kedua yang akan gugur adalah Charlie nih. Kenapa? Is attributed di sini juga merupakan kalimat atau sentence dan kita tidak butuh sentence. Mana jawabannya? Dengan sendirinya akan muncul bravo sebagai jawaban. Attributing emotion, emotionnya ini noun, ini menjadi adjektif. Kalau adjektif tambah noun, ini namanya noun phrase. Jadi noun phrase itu bisa dijadikan subjek. Nomor 4, bravo. Next one. Nomor 5. Oke. Nah, yang nomor 5 sama teman-teman. Ini kasusnya masih sama. Ada titik-titik di awal. Oke. Sampai ke belakang nggak ada koma. Oke. Berarti yang hilang adalah subjek. Lihat juga apakah subjek doang yang hilang ataukah dengan verb. Lihat. Oh, ternyata di sini verbnya sudah ada. Mana? Gives. Di sini sudah ada kata kerja. Berarti soal ini tidak perlu lagi mencari kata kerja. Yang fokus kita cari adalah subjek. Berarti semua opsi yang bukan subjek gugur. Yang mana? Alfa. Kenapa? Karena are, heard ini merupakan sebuah verb. Kalau verb berarti ini sentence atau kalimat. Dan kita tak butuh kalimat. Fix ya. Yang kedua, delta gugur duluan. Kenapa? Yang pertama di sini ada since. Ini conjunction milik AVC atau adverbial clause. Sehingga di belakang pasti muncul koma. Dan di sini nggak ada koma kan, maka dia salah. Yang kedua, dia juga merupakan sebuah kalimat nih. Karena di sini merupakan sebuah verb dan itu merupakan sentence, gugur juga nih. Maka alfa delta gugur. Yang mana yang akan jadi jawaban? Yang akan jadi jawaban adalah Charlie. Kenapa Charlie? Karena Charlie ini hearing the sound ini merupakan sebuah verb ing yang disebut juga sebagai gerund. Dan gerund bisa jadi subjek. Lalu bagaimana dengan si alfa? Si alfa ini tidak bisa. Kenapa? Karena that bla 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 ini sebenarnya nanti masuk pada conjunction that ini. Conjunction dari noun clause. Cuma masalahnya di sini kalau mau nambahin conjunction wajib ada 2 kata kerja. Sementara kita hanya punya 1 nih. Maka belum cukup syarat untuk dijadikan subjek. Ya kalau teman-teman bingung nggak apa-apa, yang penting tahu info dulu. Ya, jadi bravo gugur, yang jadi jawaban adalah Charlie. Gitu ya. Oke, nah baru nanti kita masuk ke titik-titik yang ada di tengah. Yang penting teman-teman fokus dulu ke sana, nanti saya up lagi videonya untuk part 2-nya. Oke, gitu aja ya. Selamat belajar, semoga teman-teman paham dan ngerti lah. Kalau misalnya nggak paham, tanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman nih mau latihan soal banyak-banyak, cek aja di TikTok kita. TikTok kita itu ada namanya Izal Wet. Ini ada di TikTok. Teman-teman kalau YouTube-nya ini, kalau IG-nya di sini ya. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum.